Jika saat ini lo merasa sendiri, kesepian, galau, depresi, overthinking, dan macam-macam hal lain yang membuat lo merasa sendiri dan merasa nggak berguna banget, oke, tenang. Gak apa-apa kok. Saat ini lo berada di video yang tepat. Gak apa-apa, nikmatin aja rasa galau dan kesendirian lo itu. Karena memang kita adalah manusia yang dimana kita punya hati, perasaan. Jadi wajar aja kita merasakan hal-hal yang membuat kita merasa sendiri dan bahkan kesepian. Kesendirian yang lo alami itu terkadang terjadi karena beberapa faktor. Mungkin itu karena kerjaan yang numpuk, revisi yang nggak kelar-kelar, obrolan teman-teman yang toksik, yang tajam, terus nggak sengaja masuk ke dalam hati lo, diselingkuhin pacar, hubungan relationship yang toksik, atau digantung kerjaan yang membuat lo menyendiri dan depresi. Tapi sebenarnya bukan lo aja kok yang merasakan hal itu. Jadi tenang aja ya, lo nggak sendiri. Hampir seluruh manusia pernah merasakan kesepian dan itu benar-benar hal yang wajar. Tapi lo yakin mau terus-terusan begini meratapi kesendirian lo dengan galau, depresi yang berlarut-larut itu karena sebenarnya hal itu semua negatif buat lo. Karena bisa membuat kesehatan tubuh dan mental lo terganggu, mental lo jadi nggak sehat, dan lo jadi nggak nafsu makan, dan malas beraktivitas, dan itu semua akan berdampak bagi segala aktivitas lo yang terhambat karena lo memanjakan depresi lo itu. Jika lo mau keluar dari lingkaran setan itu, lo harus gerak dan nekat. Sikapi kesendirian lo itu dengan baik, karena ini benar-benar akan ngaruh banget ke masa depan lo nanti. Yang pertama, jika lo anak perantauan atau anak kuliahan, gue saranin lo rawat binatang peliharaan deh, buat mengatasi rasa kesendirian lo itu. Karena beberapa penelitian mengatakan bahwa hewan peliharaan bisa menjadi teman yang menyenangkan buat lo yang sedang sendiri. Ada sebuah studi yang mengatakan bahwa fakta memelihara seekor anjing dapat membantu seseorang mengurangi resiko kematian dini. Kenapa memelihara hewan peliharaan bisa sangat membantu? Karena orang yang hidup sendiri merupakan orang yang paling rentan dalam beresiko mengalami kesepian yang dapat berujung kepada kesehatan mental tertentu. Gak harus anjing kok, kucing atau kelinci yang dimana kalian suka aja. Tahu nggak? Studi tahun 2016 mengatakan merawat hewan peliharaan bisa menurunkan depresi dan mengalami perbaikan fungsi kognitif dalam waktu 8 minggu sejak awal lo mencoba memelihara hewan tersebut. Tapi lo juga jangan egois. Jangan sampai lo memelihara hewan demi kesehatan mental lo membaik, tapi lo lupa bahwasanya tuh hewan juga perlu perawatan, kayak kasih sayang, makan, jalan-jalan, dan membesarkannya dengan baik. Itu semua lo harus perhatikan juga. Yang kedua, batasi penggunaan media sosial. Sebenarnya saat lo merasa kesendirian, dan lo malah buka media sosial, entah itu Facebook, Instagram, TikTok, itu bakalan membuat lo merasa lebih buruk dan merasa lebih kesepian. Karena media sosial menciptakan kesan seolah-olah lo menjalani relasi, tapi sebenarnya justru sebaliknya. Bayangin ya, lo lagi depresi, atau lo lagi banyak masalah. Terus lo buka media sosial untuk merasa baikan. Pas buka media sosial, lo melihat teman-teman lo yang sukses dengan karirnya, ada yang udah nikah, ada yang kelar skripsinya, ada yang wisuda. Dan lo yang lagi banyak masalah, lihat itu semua, kemungkinan besarnya adalah lo malah semakin minder dan jadinya lo overthinking, malah nambah beban lagi bagi kesehatan mental lo. Maka dari itu, batasi penggunaan media sosial. Kalau bisa, lo puasa sosmed. Gue tahu ini berat ya, berat banget. Tapi itu semua demi kebaikan lo. Lo bisa coba olahraga, bersih-bersih kamar, lo bisa ngaji, baca buku, motong kuku, merapikan lemari pakaian, nyuci motor lo yang udah dekil, lo bisa merapikan rambut, jenggot yang udah lama nggak keurus. Dan lo bisa bertemu, ngobrol sama teman-teman lo, bercanda, ngobrolin film, anime, sejarah, strategi bisnis. Karena pada dasarnya manusia itu butuh sentuhan fisik agar merasa terhibur dan terhubung. Yang ketiga, Keystone Habit. Apa itu Keystone Habit? Keystone Habit diperkenalkan oleh Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit. Dalam bukunya Charles Duhigg mengatakan bahwa ada habit yang lebih unggul dari habit yang lain, dan habit tersebut dapat membentuk beberapa rantaian kebiasaan baik sekaligus.
Simpelnya, lo punya kebiasaan baik dalam hidup lo, bukan 1 hari atau 2 hari saja. Namun kebiasaan baik ini lo lakuin untuk selamanya dan masa depan lo. Misalnya lo bangun pagi, kalian bisa tarik secara umum dan kalian kembangin lagi. Contoh dari gue dulu, bangun pagi lo mulai dengan lo olahraga, ya nggak usah lama-lama, 15 menit cukup, asal ini konsisten ya. Setelah lo olahraga, baca buku, kayak atau mempelajari ilmu yang bisa membuat diri lo berkembang. Misal kalau gue bikin konten buat YouTube, dan ini keyston habit gue, yang kalau gue sehari aja nggak bikin, merasa hari ini kayak nggak berguna aja gitu. Kalau enggak, lo coba sedekah. Tapi gue saranin lo jangan duit ya. Lo boleh mulai dengan ngasih orang minum, dan lo lihat ekspresi dia, bagaimana dia menerima itu. Sumpah, itu bakalan bikin lo tenang, dan hari lo merasa bermanfaat banget. Gak apa-apa loh, kebaikan yang simple aja namun lo bisa ngelakuin itu dengan konsisten, jauh lebih baik daripada nunggu kaya baru bisa memberi. Oh iya, bersih-bersih kamar. Meja kerja lo bersihin, laptop lo dilap biar kinclong, dan ngobrol sama orang tua lo. Teman-teman lo, kalau bisa hindari obrolan atau tongkrongan toksik buat menjaga kesehatan mental lo. Oke nggak? Oke dong. Yang keempat, membiasakan diri melakukan hal yang tidak nyaman. Gua ambil contoh, ada sosok cowok luar biasa, bisa dikatakan legend, yang dimana dia mampu lari maraton 100 mil selama 24 jam non-stop. Dia tetap maju walaupun tulang kakinya itu udah retak, kukunya pas. Ternyata apa yang bisa membuat dia melakukan itu semua? Rahasianya adalah terbiasa melakukan hal yang tidak nyaman. Coba deh paksain diri lo untuk melakukan ini. Saat lo merasa lagi bosen banget, paksa untuk belajar. Saat lo merasa capek, paksa untuk olahraga. Saat lo merasa kesepian, paksa keluar main sama anak-anak komplek, ngobrol sama orang tua lo. Kalau lo udah terbiasa dalam melakukan hal yang gak nyaman, hal-hal yang keluar dari zona nyaman lo bakalan menjadi master dan tuan bagi diri lo sendiri. Mengabaikan rasa tidak nyaman bukanlah perkara yang mudah. Dan jika lo mampu untuk melakukan dan membiasakan diri lo dalam melakukan hal yang tidak nyaman, selamat. Lo adalah master dan tuan bagi diri lo. Lo punya sepenuhnya kontrol buat diri lo sendiri. Lo gak lagi dikontrol oleh hawa nafsu, rasa malas, emosi, dan hal-hal yang negatif lainnya. Yang kelima, fokus dengan tujuan lo. Coba deh ingat-ingat apa sih tujuan lo, kenapa sih lo hidup, dan apa sih cita-cita lo. Setelah lo udah ingat apa tujuan dan cita-cita lo, maka kesepian ini adalah hal yang bagus untuk fokus dalam menggapainya. Manfaatkan kesepian ini untuk menjadikan diri lo lebih baik lagi. Buat cowok, entah itu bagusin badan atau olahraga rutin dalam sebulan. Dan coba foto awal lo mulai, dan foto lagi apa yang terjadi setelah lo konsisten melakukannya dalam 1 bulan. Ya, before after kayak gitulah. Atau hal-hal yang bikin lo berkembang dari sebelumnya. Lo bisa targetin apa yang lo mau capai. Untuk apa lo capai hal tersebut. Jangan lupa juga gimana cara-caranya agar itu semua bisa tercapai. Bikin seniat mungkin. Biasanya, kalau lo udah niat bikin rencana seniat mungkin sampai lo begadang bikinnya, ya kali lo nggak ngerjain, ya nggak sih? Kesendirian ini bagus banget buat lo berkembang menjadi lebih baik, karena memang saat lo sama orang lain, terkadang lo sulit untuk fokus, ditambah lagi terganggu sama omongan dan perkataan mereka yang, ya pertemanan yang toksik. Jadi kira-kira itu yang bisa lo lakuin dalam mengatasi kesepian lo agar lo bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Yang pertama, pelihara hewan yang lo suka, tapi lo harus tanggung jawab. Yang kedua, batasi penggunaan media sosial. Yang ketiga, keystone habit, kebiasaan baik untuk jangka panjang, yang lo kalau nggak ngelakuin itu sehari aja lo bakalan terganggu, sulit tidur atau sulit bernapas mungkin. Yang keempat, membiasakan diri melakukan hal yang tidak nyaman. Dan yang kelima, ingat-ingat tujuan lo. Ingat tujuan lo. Oke?